Di balik setiap mega proyek pembangunan yang menjulang megah, ada cerita lain yang jarang terdengar. Cerita tentang sisa, tentang jejak yang tak kasat mata tapi nyata. Sampah konsumsi terlihat sepele tapi dampaknya mengakar. Dari sisa makan siang pekerja, bungkus logistik proyek, hingga limbah rumah tangga yang ikut terbawa. Bagaimana kondisi sebenarnya? Apa dampaknya bagi masyarakat sekitar? Dan adakah solusi untuk mengatasinya? Semua pertanyaan ini membawa kita pada satu kunci penting. AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Kajian ini menjadi syarat utama sebelum izin usaha diberikan. Tujuannya jelas, yaitu memastikan bahwa setiap pembangunan tidak hanya mempertimbangkan keuntungan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan lingkungan. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan AMDAL seringkali dihadapkan pada tantangan besar, salah satunya sampah konsumsi, yang walaupun tampak kecil, bisa menimbulkan dampak kumulatif yang besar jika diabaikan. Tanpa pengelolaan yang tepat, sisa-sisa tersebut bisa mencemari tanah, air, dan udara, dan mengancam kesehatan warga sekitar dan kelestarian lingkungan. Setiap hari, manusia beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup, mulai dari memasak, mencuci, mandi, hingga mengonsumsi makanan dan minuman. Tanpa disadari, seluruh aktivitas ini menghasilkan limbah, baik organik maupun anorganik. Limbah organik seperti sisa makanan dan bahan alami masih dapat terurai oleh alam. Namun, limbah anorganik seperti plastik, logam, dan bahan kimia rumah tangga membutuhkan waktu ratusan bahkan ribuan tahun untuk terurai. Ketika sampah-sampah ini tidak dikelola dengan baik, mereka masuk ke tanah, air, dan udara yang akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 32/2009 tentang lingkungan hidup, pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Apabila hal tersebut diabaikan, maka akan terjadi dampak yang serius. Dampak apa saja yang akan terjadi? Pertama, pencemaran tanah. Sampah organik dan anorganik yang dibuang sembarangan akan mengubah struktur tanah. Tanah menjadi kurang subur, tercemar bahan kimia dari plastik atau logam. Kedua, pencemaran air. Sampah yang terbawa air hujan bisa menyumbat saluran air dan mencemari sumber air tanah. Ini menyebabkan kualitas air menurun, berbau, dan berpotensi membahayakan makhluk hidup. Ketiga, pencemaran udara. Sampah organik yang membusuk menghasilkan gas metana atau CH4, gas rumah kaca yang kuat. Sampah terbuka juga mengundang bau tidak sedap dan meningkatkan risiko penyakit. Namun, bagaimana sebenarnya pandangan para pekerja yang menjalani aktivitas harian di tengah isu pengolahan sampah ini? Mari kita dengarkan langsung dari mereka. Di sini saya izin untuk mewawancarain Bapak ya Pak. Sebelumnya dengan Bapak siapa Pak? Pak Taufik. Oke, langsung saya Pak. Menurut Bapak sendiri nih, bagaimana sih kondisi sampah yang berada di proyek ini Pak? Sampah di proyek ini terlalu banyak, jadi tidak tertampung, makanya buang sampahnya sembarangan. Mengenai sampah tersebut, apa sih harapan Bapak ke depannya untuk proyek ini? Ya harus ada penanggulangan yang serius buat pembuangan sampah sementara gitu aja. Ya. Oke, terima kasih banyak ya Pak. Maaf telah mengganggu aktivitasnya. Mari Pak. Setelah mendengar pandangan dari pekerja di lapangan, kini saatnya untuk mendengarkan suara masyarakat yang tinggal di sekitar proyek. Apa dampak yang mereka rasakan akibat sampah konsumsi yang dihasilkan? Mari kita simak wawancara berikut. Di sini saya izin mewawancarain Ibu ya. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa Bu? Ibu Fitriani. Ibu Fitri, oke. Menurut Ibu nih, apakah sampah dari proyek ini sangat mengganggu kehidupan sehari-hari Ibu sendiri? Ya tentu saja deh, apalagi kalau sampahnya udah bau, lalat-lalat hijau tuh pasti datang ke rumah, datang ke warung. Nah, apalagi lah kalau goreng ikan, oh bau banget. Takutan lah dek kalau bau sampah itu, pasti lalat hijau datang nanti bertelur di makanan kan bahaya dan jadi penyakit. Berarti sangat mengganggu aktivitas sehari-hari Ibu ya Bu terhadap sampah ini? Ya pasti itu deh, kalau kemauan aku tuh harus ada petugas sampah, jangan buang sampah sembarangan.
biar tidak mencemarkan lingkungan aja deh, itu aja. Oke, terima kasih banyak ya Bu. Maaf Ya. kalau mengganggu. Suara masyarakat memang penting. Namun, bagaimana langkah-langkah konkret yang diambil oleh tim HSE untuk mengatasi masalah ini? Saatnya kita mendengarkan langsung dari mereka mengenai solusi yang telah diterapkan di proyek. Oke, nama saya Sofian, di proyek sebagai HSE Officer. Oke, baik. Boleh langsung diwawancara ya Pak ya? Oke. Menurut Bapak mengenai sampah di belakang proyek ini, itu gimana pandangannya Pak? Ini sampah itu ada beberapa yang sampah di situ. Jadi beberapa sampah menumpuk di situ. Tapi upaya dari prosedur kita jalankan, kami sudah ngomong di TPA desa. Oke, baik. Untuk pengelolaan sampah di belakang itu menurut Bapak apakah udah sesuai sama SOP di perusahaan ini atau gimana Pak? Kalau dibilang sesuai, itu tidak sesuai karena sudah membuang di area yang bukan tempatnya. Dan kami sudah menyediakan tempat sampah, tetapi PIC-nya belum ada untuk melakukan pembersihan. Seharusnya kan dilakukan untuk seluruh karyawan ikut membantu, tapi tidak berjalannya hal itu karena karyawan masing-masing kan sulit untuk partisipasi daripada kegiatan housekeeping. Jadinya ya tadi membuang di area terdekat daripada pemukiman. Oke, baik. Terakhir nih Pak, kalau upaya-upaya yang udah dilakukan dari pihak ASE ini untuk mencegah penumpukan sampah di belakang itu apakah sudah berjalan atau masih dalam proses perencanaan gitu? Untuk upaya dari awal, karena kita sudah punya prosedur, upaya dari awal itu sudah ada tempat sampah, pemilahan sampah, mungkin sudah ada dibuat. Kalau memang ini lihat dokumentasi, sudah ada tempat sampah dari organik, anorganik, metal, sama kertas, itu sudah dipisahkan berbagai jenis dan disesuaikan kategorinya. Jadi kedepannya ini dari awal sudah berjalan, tapi beberapa ada tidak berjalan karena beberapa orang tidak sesuai dengan SOP tersebut. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya Pak. Dari lapangan hingga pengelolaan keselamatan, setiap langkah sudah mulai dijalankan. Kini, mari kita dengar langsung dari perwakilan proyek tentang komitmen mereka dalam memastikan semua aktivitas berjalan selaras dengan kelestarian lingkungan. Dengan saya Pak Joko Waluyo, posisinya di sini sebagai quality control. Untuk di proyek ini sendiri, apa sih dampak yang udah terjadi dari adanya sampah itu? Oke, dengan pengelolaan sampah yang ada, otomatis kan saat ini kan kita cuma ada buang di belakang. Memang ada sih pembuangan, cuma kan itu sama saja di situ numpuk semua. Di situ mungkin di situ ada bekas kebun apa. Menurut saya sih jadi kurang nyaman. Sampah organik anorganik yang menjadi satu, di saat sampah organik itu bisa juga dia tidak bisa sampah organik tidak bisa sempurna membusuk karena di situ ada bahan anorganik yang tidak bisa terurai dengan cepat, seperti plastik yang harusnya memang benar-benar dipisah. Memang itu aja mungkin. Jadi dampaknya satu, kalau untuk di lingkungan belakang itu mungkin kurang nyaman karena ada bau sampah yang di situ mungkin tidak bisa terurai dengan sempurna. Jadi suatu polusi udara, terutama bau ya, mungkin itu. Pertanyaan terakhir, Ya. Langkah apa sih Pak yang akan diambil oleh proyek ini untuk mengatasi permasalahan sampah ke depannya? Itu kesadarannya satu mungkin dari kita untuk di proyek, memang benar itu tadi, sampah setidaknya sedini mungkin kita harus misahkan antara organik, anorganik sama B3. Lah, yang taruhlah yang di belakang itu, yang atau di penumpukan belakang, setidaknya itu cukup untuk di pembuangan sampah organik, dia supaya lebih cepat pembusukan. Di situ mungkin ada lebih manfaat jadi pupuk atau apa di sekitar situ. Nah, untuk yang plastik memang seharusnya harus sama-sama bareng-bareng dari paket-paket proyek yang lain, sama-sama dipikirkan. Jadi tidak hanya untuk satu paket pekerjaan kan atau satu kontraktor. Oke Bapak, terima kasih ya Pak atas jawabannya. Berbagai pandangan telah kita dengarkan dari para pekerja, masyarakat sekitar, tim HSE, dan perwakilan proyek.
Semua mengarah pada satu hal penting, yaitu perlunya kesadaran dan tindakan nyata dalam mengelola sampah konsumsi. Dari aktivitas harian di proyek hingga dampak yang dirasakan masyarakat, satu hal menjadi jelas, sampah konsumsi sekecil apapun akan membawa konsekuensi besar bagi lingkungan dan kesehatan. Tanpa pengelolaan yang tepat, sampah konsumsi bisa mencemari tanah, air, dan udara, serta mengganggu produktivitas kerja, menimbulkan penyakit, bahkan mencoreng reputasi proyek. Namun, permasalahan ini bukan tanpa solusi. Beberapa langkah konkret yang bisa kita lakukan antara lain: pertama, penyediaan tempat sampah terpilah di area proyek. Kedua, edukasi dan pelatihan kepada seluruh pekerja tentang pentingnya memilah sampah. Ketiga, program daur ulang untuk sampah anorganik seperti plastik dan logam. Keempat, pengelolaan sampah organik melalui komposting atau pengolah lain. Kelima, pengawasan dan evaluasi rutin agar pengelolaan sampah berjalan efektif. Setiap proyek bukan hanya tentang membangun infrastruktur, tetapi juga tentang membangun kesadaran, menjaga bumi, dan menciptakan masa depan yang lebih bersih. Bersama, kita bisa mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan aksi nyata, mulai dari hal sederhana mengelola sampah konsumsi dengan bijak. Karena proyek yang besar dimulai dari kepedulian kecil kita hari ini. Pembangunan sejati bukan hanya tentang membangun yang tinggi, tetapi juga menjaga yang lestari.